dampak buruk apabila ketika kita tidak melakukan manajemen waktu dengan baik. Ya, silakan Sylvia. Ya. Menurut saya kalau kita tidak manajemen waktu, pasti kita akan kewalahan dalam melakukan sesuatu hal. Karena misal dari kita lupa bikin tugas, apa nanti malamnya kita nggak bisa tidur. Oke, terima kasih ya Aina ya. Kalau yang lain bagaimana? Sama Bu. Oke, sama ya. Nah, itu dia. Ada beberapa hal ataupun ada banyak hal yang dapat kita atur dalam memanage waktu. Misalnya
manajemen waktu kita untuk makan, mengerjakan tugas, waktu tidur. Bahkan seperti Uzi tadi, dia mengatur waktunya setiap hari diatur jam segini udah melakukan kegiatan ini, jam sekian sedang mengerjakan ini. Jadi sudah tertata dengan baik ya. Jadi kita tuh tidak membuang waktu ataupun tidak membuang waktu kita tuh dalam sehari itu secara sia-sia. Kita bisa melakukan hal-hal yang produktif, jam istirahat kita menjadi lebih baik, tugas-tugas kita terselesaikan dengan baik, pola makan kita itu dijaga dengan baik juga, jadinya karena adanya manajemen waktu tersebut. Oke, nampaknya Anda semua kurang bersemangat juga ya. Terus ini cuacanya dingin sekali jadi ngantuk ya. Kita ice breaking aja, nggak perlu berdiri atau gimana, cuman seperti biasa kita melakukan yang namanya tepuk semangat. Ya sudah tahu dong pastinya ya tepuk semangat itu seperti apa. Tahu. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Oke, nampaknya sudah juga mau jam istirahat ya, bentar lagi ya. Nah, Ibu langsung saja mungkin ya, Ibu ingin meminta kesimpulan dari Ananda semua dari materi yang telah kita bahas hari ini. Mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan terlebih dahulu sebelum Ibu yang menyimpulkan. Oke, silakan Uzi. Jadi dari kesimpulan kegiatan kita tadi kan kita membahas tentang manajemen waktu, Bu. Jadi kayak bisa saling diskusi gitu, gimana cara kita masing-masing mengatur waktu kita. Terus jadi tahu juga dampaknya tuh sangat tidak baik kalau kita tuh tidak bisa mengatur waktu. Kayak misalnya kita jadi stres, banyak hal-hal yang jadi keteteran dan tidak terkerjakan gitu. Dan waktu kita tuh bisa dibilang terbuang sia-sia, bisa jadi tugas yang harusnya kita kerjakan tuh jadi tak dikerjakan. Terus karena kita mau ngejar itu kita jadi kurang istirahat gitu, Bu. Terus kalau untuk manajemen waktu itu juga penting kali gitu kan. Jadi tahu kalau ngatur waktu tuh bisa diatur dengan skala prioritas gitu, Bu. Kayak mentingkan apa yang penting dulu, apa yang kalau tugas tuh bisa dari yang paling susah dulu atau dari tugas yang paling banyak dulu gitu, Bu. Oke, bagus sekali ya kesimpulan dari Uzi ya. Terima kasih banyak Uzi telah ingin menyimpulkan materi yang telah Ibu sampaikan ataupun pendapat-pendapat yang telah teman-teman semua, Ananda semua sampaikan, sehingga Uzi dapat menyimpulkan sedemikian rupa untuk proses bimbingan konseling kita dalam tema manajemen waktu pada pagi hari ini. Oke, mungkin Ibu ingin meminta pesan ataupun kesan dalam seperti biasa ya, seperti minggu lalu Ibu selalu memintakan pesan dan kesan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan mungkin juga langsung saja ya Ibu meminta pendapat untuk kegiatan selanjutnya mau bagaimana. Ada yang mau? Oke, silakan Ika. Bagusnya itu setelah jam istirahat, Bu, di ruangan ini. Oke, itu berarti untuk pendapat untuk kegiatan yang di minggu selanjutnya ya. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Aina. Menurut saya, Bu, hari dan jamnya sama, Bu, tapi tempatnya dibedakan, Bu. Kayak di perpustakaan, Bu, gimana, Bu? Oke, baik. Oke, bisa kita diskusikan bersama ya, nanti Ibu infokan lagi ya untuk mengenai tempat. Nah, itu untuk mengenai tempat dan saran tadi ya. Ini kalau mengenai pesan dan kesannya nih bagaimana nih? Saya, Bu, Ya. kesan saya mengikuti kegiatan ini senang, Bu, berkumpul kembali dengan teman-teman kan, Bu. Dan pesan saya, Bu, gimana kalau kita ditambah lagi orangnya, Bu, dan juga gimana kalau kita sambil makan gitu, Bu, makan snack-snack gitu, Bu. Oke, berarti Aina maunya kita tuh anggota kelompoknya ditambah ya, biar lebih rame lagi, biar lebih seru lagi. Lalu Aina juga ingin mungkin di kegiatan kita ini menyediakan snack atau makanan agar lebih santai juga ya prosesnya ya, lebih enjoy juga.
Oke, baik, terima kasih atas pesan ataupun saran dan juga kesan yang telah Ananda sampaikan. Ibu harap materi yang tersampaikan atau yang kita diskusikan pada hari ini dapat Ananda semua terapkan dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ibu juga berterima kasih kepada Ananda karena telah bersedia untuk mengikuti kegiatan kita di minggu ini, dan Ibu harap juga Ananda semua dapat mengikuti kegiatan kita di minggu selanjutnya. Itu yang akan Ibu kasih informasi lagi di grup ya bagaimananya. Oke, sebelum kita menyudahi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang memimpin doa silakan. Saya Bu. Oke, Aina silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Aina karena selalu bersedia ya untuk memimpin doa kita di setiap pertemuannya. Iya Bu. Ini sudah cukup ya, ini bentar lagi juga udah mau istirahat, Ananda belum makan siang ya. Oke, terima kasih Ananda semua, selamat beraktivitas kembali, sampai bertemu di minggu depan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.